Jalan-jalan ke kota Jepara, jangan lupa membeli anyaman. Kartini pejuang wanita mulia, menginspirasi sepanjang zaman. Halo kawan PLNIP, jumpa lagi di Kabar Sepekan. Kami hadir untuk terus memberikan informasi-informasi terkini, terpenting, dan terupdate dari unit-unit PLN Indonesia Power. Bersama saya Putri Cahya dan saya Ina Kurnia. Inilah Kabar Sepekan. Info Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN, Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam tegukan kopi. adalah Oma Anggrek. Ekuitas. Inilah Kabar Sepekan. Kawan PLNIP pasti tahu dong, setiap episode Kabar Sepekan pasti ada yang spesial. Nah Kak Ina, kali ini ada yang spesial loh, yaitu Kartini Day 2025 sebagai momentum emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah bener banget nih Mbak Putri, memang spesial di edisi Kartini 2025 ini, kawan Serikandi PLNIP juga memperingatinya seperti kita nih, menggunakan berkebaya dan ada juga yang menggunakan berbusana wastra Nusantara. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama. Sejalan dengan semangat Kartini yang mendorong perempuan Indonesia untuk terus bergerak, berkarya dan memberikan dampak positif di berbagai bidang, Serikandi PLN Indonesia Power terbukti mampu raih prestasi dan pimpin perusahaan energi. Ini dia informasinya. Yuk lihat. Wujud komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung iklim kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di lingkungan kerja kembali mendapatkan pengakuan. Serikandi PLNIP Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Endang Astaranti mendapatkan anugerah Women's Inspiration Award 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan pengabdiannya di bidang ketenagalistrikan. Endang Astaranti mempunyai komitmen yang tinggi untuk turut serta menjaga pasokan listrik tanah air. Tak heran jika kinerja direktorat di bawah kepemimpinannya mencatat prestasi gemilang dalam beberapa tahun terakhir. Beliau juga aktif pada organisasi Serikandi BUMN dan didaulat sebagai Ketua Umum Serikandi PLN Indonesia Power. Beliau mengungkapkan bahwa sektor ketenagalistrikan merupakan sektor yang seringkali dianggap maskulin. Namun PLNIP tetap mengedepankan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk berprestasi. Keren banget ya Kak Ina. Nah, penghargaan itu juga sebagai wujud komitmen PLN Indonesia Power dalam mendukung iklim kesetaraan gender dan kepemimpinan wanita di dalam lingkungan kerja. Kali ini, PLN Indonesia Power HO sedang merayakan Kartini Day 2025. Yuk kita saksikan live report langsung dari Kak Lia. Ya, terima kasih Kak Ina dan juga Kak Putri. Saat ini sedang berlangsung acara Kartini Day 2025 yang berlokasi di Ruang Serbaguna Lantai 2 PT PLN Indonesia Power Kantor Pusat dengan tema Sustainability di Ujung Jari Kartini. Acara ini dihadiri oleh seluruh Serikandi PT PLN Indonesia Power dan juga Ketua Umum Serikandi PT PLN Persero, Ibu Cynthia Rusli. Kita juga menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Ibu Valerina Daniel selaku Communication and Sustainability Advisor. Sebelum kita melihat acara di dalam, kita keliling dulu yuk. PLN Indonesia Power memperingati Hari Kartini 2025 bertajuk Kartini Day 2025 yang mengangkat tema Sustainability di Ujung Jari Kartini sebagai gerakan nyata untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Serikandi PT PLN Persero, Cynthia Rusli,
dan Ketua Umum Gugus Tugas Srikandi PLN Indonesia Power, Endang Astaranti, serta menghadirkan sejumlah tokoh inspiratif seperti Communication and Sustainability Advisor Valerina Daniel, Executive Vice President Energy and Transition and Sustainability PT PLN Persero, Kamia Handayani, dan Sustainable Fashion Enthusiast sekaligus founder Belajar Fashion, Like Aristi. Melalui kegiatan yang mencakup diskusi dan pemaparan, acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai environmental, social, and governance atau ESG dalam setiap aspek kerja. Kartini masa kini di PLN Indonesia Power tidak hanya berkarya tetapi juga memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan sosial. Nah, itu dia keseruan acara Kartini Day 2025. Sekian live report dari saya Fabrina, kembali ke Kak Ina dan Kak Putri. Wah, asli sih Kak Put, tadi seru banget acaranya. Karena selain mendapatkan pengetahuan tentang gaya hidup dengan tetap ramah lingkungan, tadi peserta Srikandi PLN Indonesia Power belajar styling fashion dengan bagaimana memadu-madankan pakaian agar tetap gaya dan kece dengan pakaian yang sudah ada, yaitu dengan metode kapsul fashion untuk mewujudkan conscious consumption. Lanjut kali Kak Put informasi selanjutnya. Oh, jadi masalah fashion juga harus sustain, ramah lingkungan ya Kak Ina? Betul. By the way, ngomongin tentang ramah lingkungan, PLN Indonesia Power gandeng mitra internasional untuk pembiayaan proyek transisi energi, yaitu PLTS Terapung Saguling. Ini dia informasinya. PLN Indonesia Power sepakati finalisasi pembiayaan PLTS Terapung Saguling sebesar 92 MW peak. Kepastian pembiayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan financing agreement yang dilakukan oleh PT Indo Acua Tenaga Saguling, PLN Indonesia Power dengan lembaga pembiayaan dari Jerman, Proparco dari Prancis, hingga Standard Chartered Bank dari Inggris. Keberadaan PLTS Saguling ini dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia, setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target net zero emission pada tahun 2060. PLTS Terapung Saguling merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership atau JETP. JETP Indonesia diluncurkan pada tahun 2022 untuk memobilisasi modal guna mempercepat transisi energi bersih di Indonesia, serta memfasilitasi penyebaran energi bersih yang terjangkau sehingga menguntungkan perekonomian Indonesia. Nah, Kak Put, selanjutnya kita ada nih informasi dari PLTS Saguling yang dapat mengurangi emisi karbon dan mendorong pelaksanaan transisi energi serta target net zero emission pada tahun 2060 loh. Tapi unit Adipala juga nggak mau kalah. Mereka juga telah mencetak sejarah baru nih dengan meresmikan dom Colliard terpanjang se-Indonesia demi memperkuat operasional pembangkit yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini dia informasinya. PLN Indonesia Power UBP Adipala mencetak sejarah baru dengan meresmikan Dom Colliard bentangan terpanjang se-Indonesia. Struktur megah ini membentang sejauh 200 meter tanpa tiang penyangga tengah menjadi bukti nyata inovasi dan ketangguhan rekayasa anak bangsa. Dibangun di atas area seluas 86 kali 200 meter, dom ini menjadi simbol komitmen PLN Indonesia Power dalam memperkuat operasional pembangkit yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Bentangan tanpa penyangga ini tidak hanya memecah rekor nasional, tetapi juga mempertegas posisi UBP Adipala sebagai pelopor inovasi di sektor energi nasional. PLN Indonesia Power berkomitmen untuk terus mencetak sejarah baru melalui inovasi dan membangun infrastruktur energi yang handal, memperkuat langkah menuju masa depan energi Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Wah, gak terasa nih kawan PLN IP, kita udah di penghujung acara. Itulah rangkaian informasi yang kami rangkum untuk kawan PLN IP di minggu ini. Rekan-rekan PLN Indonesia Power, jangan lupa untuk di-like, follow, dan subscribe seluruh sosial media yang dimiliki PLN Indonesia Power.
Akhir kata, saya Putri Cahya dan rekan saya. Saya Ina Kurnia Safitri, pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar sepekan selanjutnya. Salam Energy of Things. Inilah kabar sepekan.